Jangan tinggalkan ibu, nak. Bapakmu sudah tiada, kamu jangankan ibu, nak. Ibu sendiri, nak. Arman, kamu jangan tinggalkan ibu, nak. Arman. Tenanglah, sabar. Ibu, kamu Kita sendiri, semua nak. akan berdoa. Ibu kamu sendiri. Mudah-mudahan arwah Arman diterima di sisi Allah Subhanahu. Allahu Akbar, Allah. Alhamdulillah, sudah waktunya buka puasa. Allahumma lakasumtu wa bika amantu wa ala rizkina akuntu birahmatika arrahmanir rahim. Alhamdulillahirabbil alamin. dapat mempengaruhinya.
cari siapa, Neng? Ini kan sudah hampir malam. Kenapa Neng ada di sini? Nggak takut? Di sini kan sangat sepi sekali. Maaf, Kang. Saya pengen tanya, apakah benar jalan ini menuju Desa Sukamulya? Desa Sukamulya. Benar, Kang. Saya ingin ke Desa Sukamulya, tapi saya teh lupa jalannya. Kalau Neng mau ke Desa Sukamulya, harus balik arah lagi. Karena kalau diteruskan, di sini akan menuju perladangan. Dan jalan ini buntu. Dan tempat ini udah nggak ada desa lagi. Jadi, saya kesasar, Kang? Neng tidak kesasar, cuma salah arah saja. Kebetulan Akang mau pulang. Rumah Akang akan melewati desa itu. Kalau Neng nggak keberatan, ayo kita bareng. Baik, Kang. Justru saya akan lebih senang lagi jika Akang bisa mengantar saya. Saya nggak bisa mengantar. Hanya kebetulan sekali, Akang akan melewati desa yang Neng cari. Baik kalau begitu, Kang. Ayo, Neng depan. Baik, Kang. Sudah maghrib, Arman kok belum pulang juga ya? Ini kan waktunya berbuka puasa. Apa dia tidak lapar? Sudah dibuatkan kolak, belum datang juga. Mana ya? Setengah 7. Tidak biasanya dia seperti ini. Kalau ada sesuatu, dia selalu mengatakannya. Kemana ya Arman? Neng, tunggu sebentar. Seingat saya, setiap pulang setelah melewati jembatan bambu tadi, masih daerah persawahan dan nggak pernah melewati tugu ini. Tapi apa, Kang? kenapa tiba-tiba saja saya melewati daerah ini? Kira-kira desa apa ini namanya? Seingat saya nggak pernah melewati desa ini. Atau mungkin saya salah jalan atau kesasar. Mungkin itu semua hanya perasaan Akang saja. Ayo kita jalan, Kang. Neng. Di mana kita sekarang? Apakah kita salah jalan? Tidak, Kang. Kita tidak salah jalan. Ini memang benar jalan menuju rumahku. Tapi aku merasa asing dan aneh. Mungkin karena sudah malam, jadi Akang kebingungan. Ya, tapi kita di mana? Dan sekarang mau kemana kita sebenarnya? Ya, di rumahku. Sudahlah, ayo. Pokoknya itu Ibu Arman. Iya, itu ibunya Arman.
Sandy, Jeffrey, Ibu mau kemana malam-malam gini? mau menyusul Arman ke ladang. Menyusul Arman ke ladang? Iya, Memangnya kenapa pakai disusul segala macam? Arman sudah malam begini belum pulang. Ibu takut terjadi apa-apa padanya. Pulang. Ya benar, kalau begitu ibu permisi dulu ya. Tunggu dulu. Ada apa, Sandy? Ini sudah malam. Kami tidak bisa membiarkan ibu pergi sendirian ke ladang. Iya, benar Bu. Biarkan saya dan Sandy yang mencari Arman ke ladang. Kalian tidak sholat taraweh? Kalau sholat taraweh besok juga masih bisa, Bu. Tapi kami tidak bisa membiarkan ibu pergi sendirian ke ladang. Iya Bu. Jadi sebaiknya Ibu pulang saja. Biarkan kami yang berangkat Bu. Ya, baiklah kalau begitu. Terima kasih ya, Nak. Iya, Bu. Sama-sama Bu. Ya. Ayo, kami berangkat dulu Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mudah-mudahan mereka bisa mendapatkan Arman. Din, mau taraweh ya? Iya, Kang Jepri nggak taraweh? Kayaknya malam ini kami nggak taraweh ya. Oh ya, Udin lihat Arman nggak? Enggak, Kang Maman? enggak juga nih. Ya sudah kalau begitu. Kami permisi dulu ya. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa dia kena musibah ya? Mana aku tahu. Orang yang paling giat di kampung ini memang Arman. Aku tahu. Kalau orang yang giat bekerja itu bagus. Tapi kalau giat bekerja sampai lupa waktu, apa itu juga bagus? Hah? Lagian apa yang dikerjain malam-malam begini di ladang? Ya, iya juga ya. Ini kan buat orang jadi bingung. Bukan hanya orang tua, orang lain juga ikut repot kok. Ya kamu juga nggak boleh gitu dong. Gimana juga dia kan teman kita. Atau mungkin dia digubuk, ketiduran. Sudahlah, ayo kita lihat saja. Hah? Benarkah ini rumahmu? Benar. Kenapa memangnya, Kang? Saya nggak bisa masuk. Saya hanya bisa mengantarkanmu sampai di sini saja. Kenapa memangnya? Saya mau pulang. Saya takut kalau ibu menunggu terlalu lama hingga cemas. Kita kan sudah berjalan terlalu jauh. Apakah Akang tidak haus? Saya haus, tapi ini kan sudah malam. Istirahatlah sejenak, Kang, sambil minum-minum. Dan aku akan memperkenalkan Akang kepada kedua orang tuaku. Kenapa malah bengong, Kang? Ayo masuk. Baik, baik. Ayo. Sepertinya dia sudah tidak di sini. Kalau dia masih di sini, dia pasti dengar kita. Sudahlah, kita ini kan sudah sampai di sini. Hah? Sebaiknya kita cari sampai dapat. Hah? Ayo. Yalah. Arman! Arman! Nah, ini cangkulnya Arman. Itu capingnya. Dia pasti sudah pulang. Kalau dia sudah pulang, pasti dia itu berpapasan dengan kita tadi. Bisa aja dia motong jalan biar cepat. Jalan pulang itu kan lurus, nggak pulang belok. Begitu kita lihat ke dalam. Coba. Man.
gimana dong? Ya sudah, kita pulang saja. Dan kita beritahukan kepada ibunya kalau Arman sudah tidak ada di sini. Yuk. Yuk. Berhubung waktunya sudah malam, saya mau mohon diri dan saya sangat berterima kasih pada ibu dan bapak yang baik ini. Nah Arman, tunggu dulu. Duduklah. Ada apa, Pak? Begini, tadi pagi pembantuku pulang kampung. Rencananya dia tidak akan kembali ke rumah sini. Dan kelihatannya dia akan mencari pekerjaan di kota. Begitu katanya. Maksud Bapak? Maksud saya begini. Kalau Nak Arman tidak keberatan, dan kamu mau, akan saya jadikan sebagai penggantinya. Iya kan, Bu? Benar. Kalau kamu mau, aku sangat bahagia. Karena sekarang sudah tidak ada orang yang merawat bunga yang tumbuh di halaman ini. Tapi saya harus berunding dahulu dengan ibu di rumah. Ini kesempatan yang sangat baik sekali, Nak Arman. Dan saya yakin, pasti Ibu Nak Arman akan menyetujuinya. Dan setiap bulan akan saya gaji untuk Nak Arman 3 juta rupiah. Jadi, mungkin setiap bulan Nak Arman bisa kirim ke Ibu. 3 juta rupiah itu bersih, Nak Arman. Karena makan dan tidur di rumah ini. Bagaimana, Nak Arman, dengan tawaranku ini? Baik. Bagus kalau begitu. Saya sangat menghargai keputusan Nak Arman. Tampaknya ayah bahagia sekali hari ini. Ada apa, Bu? Ayahmu minta agar Nak Arman bersedia bekerja di rumah ini untuk menggantikan tukang kebun kita sudah pulang kampung. Bagaimana, Kang Arman? Apakah Kang Arman setuju jika bekerja di sini hanya sebagai tukang kebun? Baik, Neng. Kalau kamu mau pulang, besok pagi saja. Sekarang hari sudah larut malam. Besok biar diantar Nurul menemui ibu kamu. Benar, Kang Arman. Menginaplah di sini. Dan besok aku akan mengantarkan Kang Arman pulang. Sekalian aku akan berkenalan dengan kedua orang tua Kang Arman. Baik. Terima kasih. Nah, sekarang Nak Arman mandi dulu, lalu istirahat. Biar nanti Nurul yang akan mencarikan baju pengganti untuk Nak Arman. Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Ayo, Kang Arman. Saya antarkan kamar mandi. Sekalian saya berikan baju yang bersih buat Kang Arman. Baik, terima kasih. Permisi, Pak. Ya. Silakan. Sabarlah, Bu. Sabar. Tenang, Bu. Tidak usah menangis. Pokoknya kami akan berusaha sekuat tenaga untuk menemukan Arman kembali.
Iya, Bu. Bahkan besok saya akan ke rumah Ki Mertawi. Dia itu orang pintar yang punya ilmu putar giling. Konon, orang yang pergi bisa kembali. Bahkan orang yang hilang bisa ditemukan, Bu. Kalau saja aku tahu dari tadi tentang hilangnya Arman, aku sudah umumkan di masjid dari tadi. Jangan. Ntar malah bisa bikin geger seluruh kampung lagi. Hanya kepada kalianlah ibu minta tolong. Kita akan bersama-sama berdoa dan berusaha. Semoga Allah mengabulkan permohonan kita semua. Aku benar-benar nggak menyangka kalau akhirnya bisa mendapatkan pekerjaan yang ada uangnya. 1 bulan 3 juta rupiah bersih. Makan dan tidur sudah di sini. Pak Karta dan Bu Minah orangnya sangat baik sekali. Anaknya juga cantik, juga sangat baik. Sepertinya dia menaruh hati pada diriku. Kalau memang benar, saya sangat bahagia sekali hidup di atas dunia ini. Sepertinya dia belum pernah bercinta. Maka setiap kali aku menatapnya, dia selalu membuang muka. Aku yakin dia sangat pemalu karena dia belum pernah menjamah seorang wanita. Tapi pria seperti itulah yang aku cari. Aku yakin ayah dan ibu pasti akan merestui hubungan kami. Dia tidak akan pernah tahu bahwa sebenarnya aku sengaja sasarkan dia ke dalam dunia gaib ini. Ternyata aku cuma mimpi. Arman, anakku di mana? Arman. Bu, sabar. Sandy cari Arman. Iya. Ibu sabar ya. Anakku. Biar saya dan kawan-kawan yang cari Arman ya. Arman. Sabar ibu ya, tadi Arman kembali bu. Kalau gitu, siapa akan datang ke rumah Ki Mertawi? Aku atau kamu? Aku bisa, tapi kamu pun tidak apa-apa. Tapi Kang, sebaiknya biar Sandy aja yang pergi. Sementara kita mencari Arman. Bagaimana? Baik-baik. Kalau gitu, biar aku yang ke rumah Ki Mertawi. Siapa tahu dia tahu keberadaan Arman. Ya, oke. Kalau kamu ke rumah Ki Mertawi, kami juga akan mencari Arman ke tempat-tempat lainnya. Ya. Saya doakan ya. Ya. Kira-kira kemana lagi kita harus mencari Arman ya? Terserah Kang Jepri aja lah. Kita semua ngikut Kang Jepri aja. Ya, terserah Kang Jepri aja lah. Baik, kalau begitu. Ayo ikut.
Tapi Kang, tunggu. Apa nggak sebaiknya biar ada laki-laki yang tinggal di rumah? Iya. Betul sekali. Pak Castam sama Pak Madrowi, tolong jaga rumah ya. Nah, kami mau berangkat sekarang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mari, Pak. Mari, teman-teman. Ibu sebaiknya masuk saja temani ibu Arman di dalam ya. Mudah-mudahan Ki Mertawi ada di rumahnya. Karena cuma dia satu-satunya harapanku untuk mengetahui keberadaan Arman. Aku harus menemuinya. Sepertinya dia tidak ada di sini. Kita cari ke ladang saja. Ayo. Ki Mertawi! Ki Mertawi! Siapa itu? Sandy, Ki. Oh, Enek. Ki, Ada apa? Ki, kedatangan saya yang pertama ingin silaturahmi sama Ki. Yang kedua, saya ingin minta tolong sama Ki. Masalah perempuan mah jangan cengeng. Ayo katakan, siapa nama perempuan itu? Ki, ini bukan masalah perempuan, Ki. Sudah, jangan malu-malu. Katakan, cepat. Aki bantu. Ki, maaf Ki. Ini bukan masalah perempuan, Ki, tapi masalah teman saya, Arman. Dia sudah seharian tidak pulang. Orang tuanya sangat resah, Ki. Oh, jadi begitu. Baik. Aki coba meneropong dia dari sini sekarang. Kira-kira temanmu itu sudah berada di mana sekarang? Terima kasih, Ki. Terima kasih. Ayo ikut. Ki. Sebenarnya tadi malam aku dan Seni sudah kemari, tapi kami tidak menemukannya. Lalu kenapa kami diajak sini? Entahlah. Aku juga tidak tahu kenapa aku ingin kemari. Tapi aku punya firasat seperti itu. Kita harus kemari. Kalau begitu, mari kita cari. Mudah-mudahan firasat kamu itu benar. Ayo. Siapa nama teman kamu itu? Namanya Arman, Ki. Ibunya? Sumirah. Apa itu? Kayak mayat orang. Ayo kita lihat. Ayo. Ayo cepat, cepat turun, ayo turun. Turun. Ayo cepat, cepat. Arman, Jeb, ini Arman. Wah, kemari cepat. Awas, awas, awas. Awas, awas. Hati-hati, hati-hati.
Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Aku benar-benar tidak mengerti kenapa Arman tiba-tiba mati di tempat ini. Iya, padahal kemarin dia masih sehat-sehat aja. Tapi sekarang kok meninggal gini dia? Apa mungkin dia diculik, lalu dibunuh, dan mayatnya dibuang di tempat ini? Dibunuh? Perasaan selama ini Arman tidak pernah bergaul sama siapapun, kecuali pergi ke ladang. Tapi kalau memang dia punya musuh, nggak mungkin dia punya musuh. Dia anak baik-baik. Tapi buktinya Arman sekarang ini sudah mati dan mayatnya mengambang di tempat ini. Iya juga ya. Tapi sebaiknya mayat Arman kita bawa pulang dulu. Nanti baru kita selidiki kebenarannya. Ayo kita angkat. Jangan berebut. Kita ganti-gantian aja. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Kurang ajar. Benar-benar kurang ajar. Siapa yang kurang ajar, Ki? Gimana Arman? Sudah, jangan banyak tanya. Sekarang cepat antarkan aku ke rumah temanmu itu. Aku akan membuat perhitungan dengan dia. Maksud Ki buat perhitungan dengan Arman? Sudah, ayo. Aneh, Ki Mertawi kenapa jadi beringas gitu ya? Mau bertarung, tapi dengan siapa? Aneh banget nih. Hei, cepat! Ya Ki. Anakku. Aduh, sabar. Jangan tinggalkan ibu, nak. Bapakmu sudah tiada, kamu jangankan ibu, nak. Ibu sendiri, nak. Arman, kamu jangan tinggalkan ibu, nak. Arman. Tenanglah, sabar. Ibu, kamu Kita sendiri, semua nak. akan berdoa. Ibu kamu sendiri. Mudah-mudahan arwah Arman diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Apa lagi lepas? Ki, cepat keluar. Apa Ki? Ini bukan Arman. Kamu udah pengen aku, Ki. Kembalikan Arman asli. Ki, jangan. Kembalikan. Aki, Diam. Udah pengen saya, Ki. Kembalikan Arman. Kembalikan asli. Kembalikan. Kembalikan. Ki, jangan. Kembalikan. Gimana, Arman? Kembalikan. Ajar. mayat Arman kenapa jadi gedebuk pisang, Ki? Ki, di mana mayat anak saya, Ki? Temanmu Arman sekarang dalam genggaman siluman belut putih, penghuni kolak dudukan itu. Jadi, mayat anakku masih hidup, Ki. Benar, Arman masih hidup, cuma dalam sarang siluman belut putih. Lalu, apa yang harus kita lakukan, Ki? Iya, Ki, kita harus ngapain, Ki? Kalian tidak akan bisa berbuat apa-apa. Siluman belut putih itu sangat kuat.
Nah, kebetulan nanti malam Jumat, tolong persiapkan nasi tumpeng. Aku akan mencoba memanggil Arman kembali. Baik, nanti akan saya segera buatkan nasi tumpeng, Ki. Ya, Bagus. Terima kasih atas bantuannya Ki ya. Bagus. Sekarang aku pulang dulu. Nanti selesai sholat tarawih, aku akan datang lagi. Ya, Ya, terima saya kasih antar ya, Ki. Ki. Iya. Semuanya bisa lancar ya. Kurang ajar. Rupanya ada orang yang mau menggangguku. Biar akan aku tunggu nanti malam. Aku akan hadapi semua ilmunya. Lucu sekali kamu. Sana, makan. Oke deh. Aku akan membuat kejutan untuk dia. Sekarang tinggal minum. Sekarang sudah lengkap. Tiba saatnya mengantarkannya. Kang. Kang, istirahat dulu atuh, Kang. Baik. Ini aku bawakan makanan buat Akang. Akang suka? Suka? Suka sekali. Kalau begitu duduk atuh, Kang. Dimakan. Tapi sayang, Neng. Akang sedang puasa. Puasa. Benar. Sekarang kan bulan Ramadan. Masa Neng lupa? Justru aku baru dengar kata-kata itu sekarang, Kang. Aneh. Dia nggak tahu puasa Ramadan. Kenapa sih Akang bengong begitu? Nggak bengong. Pasti mangga yang Neng bawa ini enak sekali. Tapi sayang, saya sedang puasa. Kang Arman puasa, jadi tidak mau makan dan tidak mau minuman ini. Maaf. Sepertinya anak kita jatuh cinta dengan pemuda itu. Tapi kalau Aku siang demikian. saya harus meninggalkan ini semua. Dan Akang akan makan dan minum setelah datangnya maghrib. Kalau begitu dibuang saja ya, Kang. Jangan dibuang. Karena membuang makanan itu nggak bagus. Simpan saja.
Entar kalau sudah waktunya buka puasa, Akang akan makan semuanya. Jadi makanan ini harus disimpan, Kang? Ya, simpan saja. Baiklah, Kang. Aneh, siapa mereka sebenarnya? Tapi apakah mungkin anak kita bisa menikah dengan sebangsa manusia? Ya, dia adalah pemuda yang bodoh, sehingga dapat dibodohin. Mana tahu kalau kita ini bangsa siluman. Lalu, apa yang harus kita lakukan sekarang? Ya sudah, kita cari waktunya saja. Aku setuju. Yang penting, mereka suka sama suka. Ya sudah, kalau gitu kita jalan aja. Ayo. Aneh dan sungguh mengherankan. Selama saya berada di sini, belum pernah mendengar suara beduk dan adzan di masjid. Desa apa ini namanya? Dan yang lebih mengherankan lagi, saya belum pernah melihat orang lewat, seperti kampung mati yang tidak ada penghuninya. Kang Arman teh mau kemana? Saya mau terawih di masjid. Apakah kira-kira masjidnya masih jauh dari sini? Masjid? Masjid? Masjid teh apa, Kang? Masjid itu tempat sholat. Oh, tempat orang sholat. Sekarang, Neng sudah tahu. Iya, Kang. Aku sekarang udah tahu. Akang teh udah makan atau belum? Entahlah, selama saya di sini, saya nggak pernah merasa lapar. Apa mungkin karena Kang Arman tidak suka dengan makananku? Enggak. Bukan. Bukannya saya nggak doyan masakanmu. Tapi serius, sejak pertama kali saya tinggal di sini, saya nggak nafsu makan. Karena perut saya ini kenyang terus-menerus. Ya sudahlah, kalau Kang Arman memang tidak mau makan, aku juga tidak bisa maksa. Kalau begitu, kita ngobrol berdua di taman nih, Kang? Tunggu. Pertanyaanku tadi, kau belum jawab. Pertanyaan yang mana, Kang? Apakah masjidnya masih jauh dari sini? Justru itu, aku teh belum tahu bagaimana yang namanya masjid itu, Kang. Jadi, apapun alasannya, pokoknya aku tetap ingin Kang Arman tinggal di sini untuk selamanya. Kang Arman setuju kan?
Aki. Aki. Aku sudah tidak bisa menahan siluman belut putih itu sangat kuat. Lantas apa yang mesti kita lakukan sekarang, Ki? Cepat katakan, Ki. Ayo katakan. Kalian harus mencari orang yang lebih sakti dariku. Kalau kalian ingin menyelamatkan Arman, Aki. 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 Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ki. Aku telah berhasil membunuh si keparat itu. Akang belum menjawab pertanyaanku. baik. Saya akan menjawab dengan jujur. Saya nggak bisa hidup bersamamu. Kenapa, Kang? Karena kita sangat berbeda. Ibarat bumi dengan langit. Gak mungkin bisa berjodoh. Kau sangat cantik, juga dari keluarga terhormat. Gak pantas hidup bersamaku. Maksud Akang? Bila aku ingin menikahimu, mana mungkin kedua orang tuamu merestuinya. Aku akan merestuinya kalian berdua. Bapak, Ibu, Ya, aku juga akan merestuinya. benarkah, Pak, Bu? Saya yakin Bapak dan Ibu pasti bercanda. Sejak pertemuanku yang pertama dengan kamu, aku punya firasat. Kamu adalah pemuda yang cocok menjadi calon menantu saya. Dan kamu adalah tipe pria yang setia dan menyayangi kepada anak saya. Baiklah kalau begitu. Saya sangat berterima kasih pada Bapak dan Ibu sekeluarga. Ya sudah Bu, kita masuk aja. Benarkah apa yang tadi Akang katakan? Demi cintaku, apapun akan saya lakukan. Aku benar-benar tidak nyangka akhirnya jadi begini. Jeff, kalau menurut kamu siapa kira-kira orang yang bisa menyelamatkan Arman dari cengkraman siluman belut putih, Jeff? Aku sudah tidak tahu lagi. Tadinya aku pikir Ki Martawi itu bisa menyelamatkan Arman. Dia malah mati. Nah, Jeff. Kamu ingat, Ki Martawi pernah berpesan pada kita agar Arman cepat-cepat diselamatkan. Karena kalau tidak, dia tidak akan pernah bisa lagi diselamatkan, Jeff. Lalu siapa yang bisa menyelamatkan Arman? Siapa? Hah? Selama ini harapan kita itu hanya kepada Ki Martawi. Dan sekarang Ki Martawi sudah meninggal dunia. Gimana kalau kita ke tempat ibunya Arman? Siapa tahu dia punya kabar baru. Baik. Arman, anakku, di mana kamu sekarang? Arman, kamu di mana sekarang, Nak? Assalamualaikum. Sandy, Jeffrey? Bagaimana? Kalian berdua sudah mendapatkan orang pintar itu? Aku belum ada pandangan lagi, Bu. Sama, Bu. Saya juga belum ada pandangan masalah itu.
kecuali pada Ki Martawi yang sudah mati. Iya. Lalu bagaimana ini? Kata Ki Mertawi, kita tidak boleh terlambat menyelamatkan Arman. Justru itu Bu, aku juga tahu. Tapi sampai sekarang kami belum bisa menemukan orang pintar itu, Bu. Bagaimana kalau kita ke rumah Sukri aja? Barangkali dia tahu orang pintar yang kita cari. Iya. Iya. Cepat, kalian jangan terlambat ya. Jangan lama-lama mencari orang pintar itu. Cepat. Baik Bu, saya berangkat dulu ke rumah Sukri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mudah-mudahan Sukri ada di rumah ya. Jack, tunggu. Sukri, kalian mau kemana? Loh, kami mau ke rumahmu. Kamu sendiri mau kemana? Kebetulan kita ketemu di sini. Karena ada informasi yang penting yang perlu aku sampaikan sama kalian berdua. Ayo cepat katakan, ada apa? Begini, aku dapat informasi dari teman ayahku. Katanya di desa seberang ada Pak Haji Sabar. Mudah-mudahan beliau bisa mengalahkan siluman belut putih itu. Kalau gitu, kita jemput sekarang. Kamu sudah tahu orangnya? Orangnya sih belum tahu juga. Tapi kalau rumahnya aku tahu. Kalau gitu kita jemput sama-sama aja ya. Hah? Tunggu, tapi kita naik apa ini? Alah, kita naik angkot atau kita pinjam motor sekalian. Ayo cepat. Itu rumahnya Pak Haji Sabar. Oh, itu tuh ada tuh. Assalamualaikum. Assalamualaikum Pak Haji. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maaf Pak, apa benar itu rumahnya Pak Haji Sabar? Betul, saya sendiri. Ada yang bisa saya bantu? Ada Pak. Begini Pak Haji, kami ini sedang mendapat musibah. Arman, kawan kami, tiba-tiba saja menghilang Pak Haji. Menghilang? Hilang bagaimana? Itulah Pak Haji, kami pun kurang paham. Tapi menurut Ki Mertawi? Ya, menurut Ki Martawi, Arman itu katanya dibawa sama siluman belut putih Pak Haji. Siluman belut putih? Iya, betul. Iya Pak Haji. Kurang ajar. Hanya ada orang yang mau menggangguku. Biar akan aku tunggu nanti malam. Aku akan hadapi semua ilmunya. Baiklah. Insya Allah nanti sesudah salat tarawih, saya akan ke sana. Terima kasih Pak Haji, kami mau permisi. Mangga Pak Haji. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Pak Haji. Sebentar lagi aku akan menjadi pengantin. Dan Kang Arman pasti dia suka melihat aku mengenakan pakaian ini. Kang Arman,
pasti akan terlihat lebih tampan dengan pakaian ini. Siapa? Aku, Kang. Masuk. Kau kenapa mengenakan gaun pengantin, sayang? Aku hanya mencobanya, Kang. Apakah aku terlihat cantik dengan pakaian seperti ini? Kau sangat cantik sekali. Tapi sekarang kan belum waktunya mengenakan gaun ini. Lalu, pakaian siapa yang kau bawa? Ini untuk Akang. Untuk saya. Wah, bagus sekali. Siapa yang beli? Aku, Kang. Memangnya kenapa? Ternyata kau sudah tahu warna pakaian kesukaanku. Kalian semua tidak boleh pergi sampai teman kalian itu kembali ke dalam ini. Kalian ingat? Ingat, Pak Haji. Kalian tunggu di sana. Ayo. Mudah-mudahan Pak Haji Sabar berhasil menyelamatkan Arman. Iya, iya. Dan kita harus berjaga-jaga, jangan sampai ada yang mengganggu. Iya, nanti konsentrasinya buyar ya. Iya. Coba kamu perhatikan ke sebelah sana ya. Kamu ke sana, saya perhatikan sebelah sini. Bu, tenang Bu, tenang. Jangan berisik Bu, nanti. Kalian sudah berhasil? Iya, iya, iya. Hei! Ada yang mau datang ke daerah kekuasaan saya? Hah? Akan aku hadapi dia! Siapa kamu?
Berani sekali kamu memasuki daerahku. Saya datang untuk menjemput cucuku Arman. Cucumu? Ayo, kita pulang Arman. Siapa kamu? Saya nggak merasa mengenalmu. Kamu tidak perlu bertanya. Ayo ikut saya pulang. Kamu tidak bisa memaksa calon suamiku seperti itu. Saya nggak mau pulang karena sebentar lagi saya mau menikah. Kamu tidak bisa menikah dengan wanita siluman ini, Arman. Hukumnya berdosa. Ayo cepat. Tunggu dulu. Selama aku masih hidup, kamu tidak akan semudah itu membawa calon menantu pulang. Saya akan membawanya pulang. Dan saya tidak mengizinkan cucuku untuk kawin dengan siluman sebangsamu. Rasakan seranganku ini. Arman, ayo kita ke sana. Baik, Bu. Sandy, jangan-jangan Pak Haji mati. Aduh, aku nggak tahu, Bu. Dari tadi juga diem aja sih. Jangan-jangan mati ya. Kalau Pak Haji Sabar mati, siapa yang mau nolongin Arman? Iya juga ya. Tapi sebaiknya kita diem aja. Ya, supaya konsentrasinya nggak terganggu. betul. Ya, diam semuanya. Arman, anakku! Arman! 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 Ibu? Alhamdulillah Rabbil Alamin. Arman, anakku! Arman! Kamu kemana aja, nak? Kamu kemana? Ibu khawatir sama kamu, nak. Tahan. Ya. Biarkan ibunya Arman melepas rindu kepada Arman. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, syukur. Pak Haji Sabar telah menyelamatkan Arman. Iya. Kamu kemana aja, nak? Ibu selalu memikirkan kamu, nak. Kamu kemana aja, Arman? Arman. Ibu? Arman? Pak Haji? Ibu? Pak Haji, kenapa kita ada di sini? Sudahlah. Yang penting kamu mulai sekarang harus rajin sholat.
agar kamu terbebas dari semua godaan siluman di muka bumi ini. Apa? Siluman? Apa artinya semua ini? Nak, ceritanya panjang. Nanti ibu ceritakan di rumah ya. Sekalian kita sahur bersama. Ya Pak Haji. Ayo, kita pulang sebelum Imsak datang. Pak Haji, Ibu, tunggu kami. Oh ya, ayo kita sahur sama-sama. Ayo, cepat.